Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Jalla wa ala. Pagi yang indah ini Allah pertemukan kita di masjid yang mulia ini. Insyaallah apa-apa yang kita lakukan semua bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu Allah muliakan, tema kita pagi ini membangun visi pulang ke surga. Dalam bahasa sederhananya, ayo kita pulang ke surga. Sebelum kita masuk kepada materi, izinkan saya bertanya. Silakan nanti dijawab. Ada gak di antara kita, Bapak Ibu yang Allah muliakan, sejak bangun tidur tadi sudah mikir surga? Ayo, ada? Gak ada? Bangun tidur tadi sudah mikir surga? Belum ada? Belum ada ya? Berarti pulangnya mau kemana nih kira-kira? Ke masjid. Kita kadang-kadang kalau untuk perkara pekerjaan, bangun tidur kita sudah mikir pekerjaan. Bergegas kita untuk melaksanakan pekerjaan itu, bahkan dengan persiapan yang cukup matang. Kita mikirnya jangan terlatih kalau kerja. Pekerjaannya nanti harus benar, pakaiannya harus pas, harus rapi. Tapi untuk giliran pulang, jarang kita mikir pulangnya ke surga. Ini penting. Makanya bahasa kita di sini adalah membangun misi, membangun visi, membangun orientasi, membangun tujuan untuk pulang ke surga. Nah, pertanyaannya, mengapa kita kalau berpikirnya tuh ayolah pulang ke surga? Kalau kita melakukan apa saja, mikirnya mudah-mudahan saya masuk surga. Kalau kita menghadapi apa saja, kita berharap semoga saya dengan peristiwa ini saya masuk surga. Kenapa kita mikir demikian? Ada sekian alasan yang diungkap oleh para ulama. Yang pertama, bahwa kita ini bukan penduduk asli bumi.
asal usul kita, bahkan bapak kita Adam, ibu kita Hawa, itu dulu tempat tinggalnya di surga. Dan kita harus pulang ke rumah asal kita, yaitu surga. Adapun keberadaan kita di dunia ini adalah muaqqatan, sejenak saja, likai nuaddi ikhtibaran qasiran, yang hanya melaksanakan atau mengikuti ujian saja. Mengikuti ujian saja. Thumma narji'u bisur'ati, kalau ujian sudah selesai maka kita akan pulang. Pulangnya ada dua. Ada yang terminalnya ke neraka, naudzubillah. Ada yang pulangnya ke surga. Nah, ini alasan yang pertama. Kalaulah kita hari ini berpisah, ada berpisah mungkin karena kita melakukan perjalanan, ada mungkin yang berpisah karena kematian. Para ulama mengatakan itu bukan berpisah. Akan tetapi yang dinamakan perpisahan itu ayyakuna ahaduna fil jannah wal ukhra fin nar. Manakala ada di antara kita sini yang satunya ada di neraka sementara kita ada di surga, itu namanya perpisahan. Oleh karena itu ketika kita menghadapi apa saja, itu nggak perlu khawatir, nggak perlu sedih, karena kita nanti akan bertemu. Nah, Bapak Allah muliakan, jangan terpukau dengan gemerlap dunia, karena kita ini sementara di sini. Karena asal usul kita, bahkan tempat kita bukan dunia. Tempat tinggal kita adalah akhirat, adalah surga. Jadi kalau ada di antara kita yang bertambah harta, kalau ada di antara kita naik pangkat dan jabatan, atau mungkin katakanlah anak cucu kita dia lulus sekolah, lulus kuliah, atau mungkin seperti kita ini usia kita bertambah, mungkin juga bertambah anak dan cucu, maka sebenarnya itu bukan tanda orang sukses semata, atau bukan dikatakan orang yang berhasil semata. Jadi jangan keliru menilai seseorang dia sukses atau gagal. Ketika dia naik pangkat kita bilang, oh enak orang kayak gitu, naik pangkat dia, berhasil dia. Ketika dia punya harta yang terus bertambah, kita bilang enak banget dia, hartanya kok terus bertambah, berhasil dia. Jangan keliru. Standar berhasil seseorang, standar sukses seseorang itu bukan hanya dilihat dari ukuran material, dari yang nampak. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan ukuran dan standar orang sukses. Kata Allah Jalla wa Ala dalam surah Ali Imran 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, faman zuhziha 'anil nar, siapa saja yang Allah selamatkan dari neraka, wa udkhilal jannata, dan kemudian Allah masukkan dia ke dalam surga,
faqad faz, itulah sebenarnya kesuksesan. Itulah sebenarnya keberhasilan. Jadi di dunia ini jangan kita cepat terpukau dengan hanya sekedar menilai materi. Kalau dia kaya dan terus berjalan di rel kebenaran, bolehlah kita mengatakan dia sukses. Atau boleh jadi dia belum kaya, atau mungkin dari kacamata kita dia miskin, tapi dia berada dalam rel kebaikan, dalam rel kebenaran, kita pun harus mengatakan dia sukses. Namun sebaliknya, dari sisi harta dia ada, pangkat dan jabatan mungkin terus berganti dan meningkat, sementara dia jauh dari agama, maka tidak boleh kita katakan dia inilah orang sukses. Justru itu adalah orang yang gagal. Nah, kita memahami bahwa dunia ini ya memang tempatnya ujian, dan ujian kita macam-macam, beda-beda. Allah saja menyebutkan Allah uji kita dengan kehidupan, Allah uji kita dengan kematian. Ada yang Allah uji kita dengan perkara-perkara yang menyenangkan. Apa misalnya kita dapat pekerjaan, bahkan pekerjaan tetap lagi, gaji kita juga insya Allah menyenangkan, punya anak, punya istri yang salehah mungkin ya, punya rumah, punya kendaraan, itu perkara yang menyenangkan. Itu adalah ujian. Semua perkara-perkara yang menyenangkan itu adalah ujian, termasuk juga kesehatan, termasuk juga kekuatan dalam beribadah, termasuk juga di dalam melakukan kebaikan. Misalnya sholat kita mudah, bangun malam kita gampang, infak rutin setiap hari, gak ada beban, itu juga ujian. Ada juga kata para ulama bahwa kita Allah uji dengan perkara-perkara yang menyulitkan. Cari kerja susah, dapat kerja pun pekerjaan kita tidak memuaskan, gajinya seakan-akan gak cukup untuk anak, istri dalam memenuhi keperluan kesehariannya, baru kerjaan. Allah uji dengan sakit-sakitan, Allah uji dengan problem-problem rumah tangga, problem masyarakat, sama tetangga, sama teman. Itu semua ujian. Jadi Allah mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan uji kalian dengan perkara-perkara yang tidak menyenangkan dan juga perkara-perkara yang membahagiakan. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala uji kita dengan perkara-perkara yang menyulitkan dan perkara-perkara yang memudahkan? Kata Al-Imam As-Sa'di dalam tafsirnya Taisirul Karimur Rahman fi Tafsir Kalamin Mannan, kalau beliau mengatakan linanzura may yashkur wa may yakfur. Kami mau melihat siapa di antara manusia yang bersyukur, siapa di antara mereka yang kufur.
wa may yasbir wa may yanqut. Dan kami juga kepingin melihat di antara manusia dengan ujian yang nyaman dan ujian yang tidak nyaman, siapa mereka yang sabar dan siapa mereka yang jatuh. Jadi kita memahaminya, kalau ada di antara kita orang kaya, itu biasa Pak. Membuat kehidupan begitu, ada orang miskin, ada orang kaya. Kalau kita hari ini miskin, biasa itu. Karena kehidupan memang ibaratkan roda, satu saat dia berada di atas, satu saat dia berada di bawah. Kalau dulu kita sehat, itu biasa. Kemudian sekarang itu sakit, itu biasa, itu dunia. Begitulah dunia. Makanya pikiran kita melihat ujian-ujian kita dan ujian-ujian orang lain itu menunjukkan dunia ini sebenarnya bukan untuk tinggal, tapi tempat tinggal kita adalah di surga. Di dunia ngapain? Ngikuti ujian saja. Upayakan bersyukur manakala ada yang nyaman, dan upayakan sabar manakala ada yang tidak nyaman. Karena nanti ada buahnya, boleh jadi buahnya surga, dan naudzubillah boleh jadi buahnya neraka. Nah, jamaah Allah muliakan, ini yang pertama. Yang kedua, kenapa kita harus berpikir surga? Kenapa kita harus bermimpi, mimpinya sudah mimpi surga? Kenapa kita melakukan apa saja, tujuannya supaya masuk surga? Karena surga ini sudah ada. Dan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan surga sudah ada. Surga dan neraka sudah ada dan keberadaannya ghaib. Surga, neraka termasuk perkara yang ghaib. Nabi dalam hadis Muslim pernah bersabda, aku mendatangi pintu surga dan aku minta dibukakan surga itu. Maka malaikat penjaga surga berkata, siapa Anda? Fa'aqulu, aku menjawab, Muhammad. Aku ni Muhammad. Fayaqulu bika umirtu la aftahu li ahadin qablaka. Aku diperintahkan, kata malaikat, tidak akan membuka pintu surga sebelummu. Berarti Rasulullah ini dalam hadis ini pertama melihat surga. Ini menunjukkan surga sudah ada. Dan Nabi nggak mungkin berdusta. Nabi tidak mungkin berbohong. Rasulullah melihat surga. Rasulullah pernah menengok ke surga. Dalam hadis yang lain, Al-Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Nabi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ittala'tu fil jannah." Aku pernah nengok ke surga. Fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara. Aku melihat mayoritas penduduk surga itu orang-orang miskin. Nah, Pak, kira-kira mau jadi orang miskin atau orang kaya? Halo? Kata Nabi, aku melihat mayoritas penduduk surga adalah orang miskin. Orang kaya juga ada, insya Allah. Jangan usah optimis. Nabi bahkan pernah bersabda begini. Ini dari Aisyah radhiyallahu anha. Dan saya yakin Bapak akan setuju dengan doa ini. Apa kata Nabi? Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan.
Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Setuju? Halo? Ini doa mustahil. Dan matikan aku dalam keadaan miskin. Aisyah pernah bertanya tentang doa Nabi, kenapa Anda kok mintanya miskin? Kata Nabi SAW, karena orang miskin itu masuk surga 40 tahun lebih awal ketimbang orang kaya. Pertanyaannya, masih mau jadi orang miskin, jadi orang kaya kira-kira? Ya hadapi sajalah. Kalau ditakdirkan orang miskin, ya hadapi. Kalau Allah takdirkan jadi orang kaya, ya nikmati saja. Wa ittala'tu finnar, dan aku nengok ke neraka. Fara'aitu aktsara ahliha an-nisa. Aku melihat mayoritas penduduk neraka ini adalah para ibu-ibu, para istri, para wanita, putri. Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan kenapa wanita ini mayoritas penduduk neraka. Ada penjelasannya itu. Tapi kita tidak bahas pada kesempatan yang baik ini. Jamaah Allah muliakan, saya mengingatkan fase-fase kehidupan kita sesudah kematian. Kita sekarang masih berada di alam dunia. Siapapun dia mukmin, dia kafir, dia munafik, orang baik, orang jahat, semua pernah mengecap dunia. Dan di dunia, sebagaimana pada bulan yang lalu kita sampaikan, umur umat Nabi SAW antara 60 dan 70 tahun, dan gak banyak yang melebihi itu. Nanti kita akan antri menuju alam barzakh, namanya alam kubur. Di sana ada kenikmatan, di sana ada adab. Terus sampai nanti kita di terminal, apakah surga atau apakah neraka. Nah, posisi di surga dan posisi di neraka ini ditentukan oleh hari ini, di dunia ini, dan gak bisa ditentukan nanti di alam kubur. Nah, nantilah dalam kubur baru sholat, gak bisa. Alam kubur saja itu muqaddimah kehidupan yang abadi. Andaikan kita mati, ingat, mati ini bukanlah perpisahan yang abadi. Mati ini berpisah sejenak saja dan menunjukkan kita masuk ke pintu kehidupan yang baru, kehidupan yang abadi bahkan. Itulah alam kubur. Nah, jamaah Allah muliakan, alasan yang ketiga, kenapa kita selalu membangun tujuan supaya pulangnya ke surga. Karena kenikmatan surga ini sungguh amat sangat indah sekali. Kata Allah Jalla wa Ala dalam hadis qudsi, a'adadtu li'ibadiyas salihin, aku sudah menyediakan untuk hambaku yang saleh, ma la ainun ra'at, sesuatu kenikmatan yang gak pernah dilihat oleh mata, wala udhun sami'at, pahala ganjaran untuk mereka yang tak pernah terdengar kenikmatannya, wala khatarun ala qalbil bashar, bahkan terlintas dalam pikiran saja gak pernah. Ini gimana kenikmatan surga? Allah sudah mengatakan demikian, gak pernah dilihat, gak pernah kita dengar, gak pernah terbesit di dalam hati kita. Jadi kalau orang bilang misalnya enak banget di sini kayak surga, ya gak ada apa-apanya itu. Kita puasa misalnya,
haus, dahaga. Pertama istri kita menghidangkan katakanlah mohon maaf es cendol misalnya saja, kan enak banget tuh. Kita bilang alhamdulillah enak banget kayak surga. Nggak bisa. Allah menyediakan kenikmatan surga ini dahsyat sekali, dan ini hanya diberikan kepada hambanya yang saleh. Nabi pernah ditanya oleh salah seorang sahabat tentang bagaimana itu surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa surga may yadkhulul jannata yahya la yamut. Siapa nanti yang masuk surga, dia tidak akan pernah mati dan hidup terus menerus. Nah, kalau di dunia kan kena mati. Yang kedua, wa yan'amu la yab'asu. Di surga itu selalu merasakan kenikmatan. Gak pernah ada namanya bosan. Gak pernah ada namanya gak nikmat. Semua nikmat, dan nikmatnya bertambah. Kalau kita di dunia barangkali, mohon maaf kalau sekedar contoh saja, katakanlah kita senang dengan bakso. Bakso apa misalnya? Ketika bakso di mangkok yang pertama, mungkin kita mengatakan enak banget bakso. Tapi kalau ditambah lagi dengan 2 mangkok, kira-kira masih enak gak? Nggak enak. Kurang enak. Kenapa? Itulah dunia. Dunia itu kalau diberikan satu, kemudian berikan lagi, biasa gak nikmat. Tapi kalau kita misalnya dikasih amplop, kemudian besok kasih amplop lagi, nikmat ya? Itu mungkin kasusnya beda kali ya. Tapi yang jelas di surga nanti itu kenikmatanlah yang terus kita dapatkan. Makanya mikirnya tuh surga saja lah. Di dunia biasa, sakit biasa itu, jatuh kita biasa itu, nggak terpilih kita menjadi anggota dewan biasa itu, dunia kok. Yang ketiga, bahwa wala tubla thiyabuhu wala yubla shababuhu. Yang namanya di surga ini, semua orang tuh menjadi awet muda. Gak ada kakek-kakek di sana, gak ada nenek-nenek di surga. Ini kan catatan Nabi ya. Ada seorang nenek nanya kepada Nabi, wahai Nabi, apakah saya masuk surga? Apakah nenek-nenek masuk surga? Kata Nabi, nenek-nenek gak akan masuk surga, gak ada nenek di surga. Nah, ternyata usia kita nanti di sana itu berubah menjadi pemuda-pemuda. Kalau yang ibu-ibu menjadi pemudi-pemudi. Itu di surga, dan gak pernah ada istilah tua di surga. Kembali menjadi pemuda. Nah, dan di surga ini gak ada istilah usang. Pakaian kita senantiasa bersih, senantiasa wangi, bergonta-ganti. Bahkan yang laki-laki nanti boleh pakai emas, pakai sutra, dan itu adalah perhiasan surga. Qila ya Rasulullah kaifa bina'uha, bagaimana bangunan surga? Kata Rasulullah SAW, surga itu labinatun min fiddatin wa labinatun min zahabin. Jadi surga ini itu terbuat batu batanya dari emas dan perak. Ada yang punya rumah batu batanya emas? Nggak ada mungkin ya. Perak juga barangkali belum kita menemukan. Kalaupun ada emas kita, ya mungkin nggak banyak. Tapi nanti di sana batu bata susunan tembok surga itu dari emas dan perak. Kata Nabi,
bila tuhamiskun, adukan semennya yang menempelkan antara batu bata satu dengan batu bata yang lainnya itu dari minyak kasturi. Gimana Pak? Kalau kita saja di dunia ini sekarang kita bangun rumah, ada nggak Bapak yang bangun rumah dari adukan semennya itu dari air galon? Pesan gampang galon begitu, ada? Mungkin nggak ada. Adukan semennya air biasa kita. Ini adukan semennya dari minyak kasturi. Wa hasba'uha al-lu'lu' wal yaqut. Bahkan kerikil depan surga itu mutiara, permata. Agak bisa dibayangkan Pak ya. Itulah kenikmatan surga. Makanya mikir kita ini, gimana saya nanti bisa masuk surga? Di surga ada bidadari yang pandangannya hanya melotot kepada kita sang suami. Ingat, istri kita adalah ratunya bidadari. Semoga istri kita nanti bisa berkumpul sama kita. Dan sekeliling kita dilingkari oleh bidadari lagi. Sampai Nabi SAW menjelaskan dalam hadis Imam Muslim, orang yang paling rendah derajat surganya, dia paling terakhir masuk surga, paling terakhir Pak. Orang semua sudah, yang ada tersisa cuma dia saja. Sekian tahun dia di neraka, orang sudah pada masuk ke surga, dia tidak masuk surga. Istrinya saja minimal 2. Di Bapak gak usah kecewa, istri saya mau. Nah, tenang saja. Di sana minimal istri berapa? 2. Dikira mau ke Pak? Masya Allah. Tapi jangan mau masuk surga yang terakhir. Yang terakhir saja dapat istri minimal 2, apalagi kalau masuk surga urutan yang nggak terakhir. Allahu a'lam. Jamaah muliakan, di sana di surga itu ada kemah. Inna fil jannah qimah min lu'lu'in mujawwafah, yang kemah itu terbuat dari mutiara. Nggak bisa dibayangkan Pak, kemah kita mungkin dari tarpal gitu kan, tiup angin selesai, dimakan waktu usang. Ini mutiara yang dilobangi, kata Nabi, ukurannya 60 mil. Ini kemah. Bersama siapa kita? Ya bersama orang yang kita cintai. Boleh kita, boleh istri kita, boleh mungkin anak cucu kita. Nanti kita salah satunya tinggal di kemah yang terbuat daripada mutiara. Orang yang masuk surga terakhir, kata Nabi, dia minimal mendapat pelayan 1000 pelayan. Surga paling terakhir Pak. Orang masuk surga paling terakhir saja pelayannya 1000 orang. Dan itu adalah penduduk surga. Betapa nikmatnya surga ini. Kita saja mungkin nggak semua kita punya pembantu. Kita pernah mungkin menonton film-film jadul Pak. Film jadul, misalnya film Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu raja. Itu dalam setiap gerak-gerak tertentu ada pelayannya. Ngasih air, itu satu pelayan. Ngasihkan handuk untukkan melap tangan, itu pelayan beda lagi. Kemudian ngambil gelas, pelayannya beda lagi. Sekedar dorong dan tarik kursi, pelayannya beda lagi. Itu baru raja zaman dulu. Dan gak mungkin juga 1000 pelayan di dalam satu tempat. Tapi nanti
penduduk surga yang paling rendah dan paling terakhir, dia punya pelayan 1000 orang. Maka mikirnya itu surga saja. Keadaan yang kita hadapi sekarang itu biasa, itu miskin biasa, sakit biasa, kita dihina biasa, orang dipuji melambung biasa, itu dunia itu. Nah, pertanyaannya, gimana cara agar kita pulang ke surga? Saya ambil kasus saja di Bapak Ibu Allah muliakan. Dalam Al-Quran, Allah memberikan cara mudah agar kita ini semua bisa pulang ke surga. Siapapun kita sebagai anak bisa, sebagai orang tua bisa, kita orang miskin, orang kaya bisa masuk surga. Kita jamaah atau mungkin kita pengurus DKM bisa masuk surga. Kita orang biasa, rakyat biasa, atau mungkin para penguasa bisa masuk surga. Kita yang kerjaannya cuma guru bisa masuk surga, atau hanya sekedar bantu-bantu orang pun bisa masuk surga. Bahkan kita yang mungkin aktif di dunia politik bisa masuk surga. Ini ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah. Pendek saja. Jadi ayatnya cukup panjang itu. Coba kita potong saja. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah. Kata Allah, dan wabtaghi, dan carilah fima, padanya apa-apa saja, ataka, yang dikasihkan kepadamu Allah oleh Allah, ad-darul akhirah, untuk kebahagiaan akhirat. Carilah pada apa-apa yang Allah anugerahkan kepada kalian untuk kebahagiaan negeri akhirat. Nah, supaya kita mudah memahami ayat ini, pendek sekali. Dan ini cara mudah untuk masuk surga. Kita lihat tafsirnya. Salah satu tafsir Al-Imam Ibnu Katsir, ulama pada abad ke-7. Dalam tafsirnya Al-Qur'anul Azim, beliau mengatakan cara mudah untuk pulang ke surga. Istamil ma wahabakallahu min hadzal malil jazili wan ni'matit ta'ilati. Kata beliau, manfaatkanlah ma wahabakallahu, apa-apa saja yang Allah berikan kepada kalian. Min hadzal mal, pertama harta. Ini tafsir pertama adalah harta. Jadi cara mudah masuk surga itu dengan cara harta. Harta kita mungkin banyak, atau katakanlah sangat banyak. Coba kita bicara angka. Depan teras kita saja itu harta kita banyak. Satu sedan, udah berapa harganya itu? Kendaraan kita mungkin ada sepeda, ada motor, ada mobil. Itu harta kita semua. Baru di teras. Bahkan ada kadang-kadang di teras juga sudah ada tempat santai, sofa, dan macam-macam. Kita masuk ke ruang tamu, ada sofa empuk, ada pemandangan yang di dinding begitu, ada kipas angin, ada AC, macam-macam itu. Itu baru di ruang tamu. Masuk lagi ke ruang pribadi kita, ke ruang keluarga. Ruang kita sama istri, sama keluarga. Banyak itu, ada kasur, ada lemari dengan segala pakaiannya,
Ada sesuatu yang di bawah bantal, ada merah, ada hijau. Kan banyak harta kita itu. Bahkan ada hartanya yang tidak ada di rumahnya, dia simpan. Bank, simpan di mana kira-kira gitu. Hartanya banyak. Kita ke ruang keluarga, ada TV, mohon maaf misalnya. Masing-masing kita punya HP, AC, punya kulkas. Masuk ke dapur, perabot rumah tangga macam tuh, ada kompor gas, panci, macam-macam. Nah, para ulama mengatakan, gunakanlah apa-apa yang Allah anugerahkan kepada kalian. Pertama berupa harta, wa ni'matut ta'ilati, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Apa misalnya? Sehat, longgar waktu, pangkat dan jabatan. Pangkat jabatan juga kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita menjadi A, kemudian pernah menjadi B, pernah menjadi C, ketua A, ketua B, ketua C, menjabat A, menjabat B, menjabat C. Itu semua kenikmatan dari Allah. Ada sebagai guru, ada sebagai dosen, ada sebagai karyawan biasa, ada mereka yang mungkin aktif di bidang politik, di partai misalnya. Itu semua kenikmatan. Nah, kata beliau, gunakanlah kenikmatan harta dan kenikmatan apa saja fi ta'ati rabbika, untuk taat kepada Tuhanmu, wa taqarrubi ilaihi bi anwa'il qurbat, dan untuk mendekatkan kepada Allah dengan segala macam pendekatan. Saya mungkin mau bertanya sekilas saja. Kira-kira nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita sampai detik ini memasukkan kita ke surga ataukah ke neraka? Itu kira-kira pertanyaannya. Gimana Pak jawabannya? Bapak dikasih amanah nih. Katakanlah Bapak sebagai kepala rumah tangga. Pertanyaannya, apakah saya sebagai ayah memasukkan saya ke surga, atau na'udzubillah tergelincir ke neraka? Gimana jawabannya? Ya masing-masing lah. Itu baru sebagai ayah. Allah berikan kepada kita harta. Mohon maaf, misalnya sekarang kita punya uang katakanlah 1 juta. Sebagian kecil mungkin ada di dompet kita, ada juga mungkin di rumah kita. Pertanyaannya, apakah harta kita memasukkan kita ke surga ataukah neraka? Gimana jawabannya? Kita punya motor, kita punya mobil, kita punya rumah. Pertanyaannya, apakah motor kita, apakah mobil kita melancarkan kita masuk surga, ataukah justru menghalangi kita dari surga? Rumah kita yang indah, tempat kita diam bersenang-senang bersama keluarga. Pertanyaannya, apakah rumah kita itu memasukkan kita ke surga ataukah naudzubillah ke neraka? Jadi sebenarnya semua kenikmatan yang Allah berikan ini berpeluang untuk kita masuk surga, pun dalam waktu yang sama bisa berpeluang masuk ke naudzubillah ke neraka. Dulu ada orang hebat, penguasa, raja, bahkan semua orang tunduk dan patuh kepada dirinya dan aturan-aturannya. Misalnya Fir'aun. Apakah Fir'aun yang berkuasa kita katakan dia berhasil? Gimana jawabannya Pak? Halo? Apakah Fir'aun yang berhasil, yang berkuasa kita katakan berhasil? Gagal. Sekarang kita lihat Qarun, orang kaya yang amat sangat kaya sekali.
Bahkan hartanya sekian ratus ekor onta memikul kunci gudangnya saja, itu berkunci gudang. Apakah dengan kekayaan Qarun kita mengatakan Qarun ini orang sukses? Apakah begitu? Enggak, dia gagal. Hamman, ahli arsitek, dia saja mampu berpikirnya, aku ini bikin gedung yang bisa melihat Tuhannya lebih besar. Cerdas dia, Hamman itu. Apakah Hamman kita katakan orang berhasil? Enggak, gagal. Nah, sebaliknya, apakah, mohon maaf, Nabi Isa alaihissalam dia miskin? Apakah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu dia hanya mantan budak saja, nggak punya masa depan, bahasa kita nggak punya masa depan, kita katakan dia gagal? Nabi Isa kita katakan gagal. Nabi Ayub yang Allah uji dengan penyakit yang masyarakat saja jijik dengannya, karena keluar nanah, keluar darah, keluar ulat dari tubuhnya. Apakah kita katakan dia gagal? Enggak. Dia berhasil. Jadi standarnya apa? Standarnya adalah bagaimana dia menggunakan nikmat-nikmat Allah itu untuk taat kepada Allah. Boleh jadi orang kaya, dia akan berhasil karena menggunakan kekayaannya untuk dekat dengan Allah. Rajin sholat dia, infak dan sedekah jalan dia, tawadhu dia orangnya, walaupun dia kaya, masuk surga dia. Orang berkuasa boleh masuk surga. Dengan kekuasaannya dia memperjuangkan kebenaran, membela yang orang yang lemah, boleh. Dan bisa saja dia katakan, kita katakan dia orang berhasil. Tapi sebaliknya, orang demikian juga bisa kita katakan gagal. Penguasa, mungkin dia zalim, gak jujur, berdusta, curang. Walaupun dia berkuasa, kita tidak bisa mengatakan dia orang berhasil. Dia orang gagal karena menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Orang miskin seperti Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu itu kita katakan berhasil. Salman Al-Farisi, sahabat Nabi yang miskin, kita katakan dia berhasil. Jadi gimana kita menggunakan kenikmatan Allah? Boleh jadi kenikmatan yang ada ini bisa memasukkan kita ke surga, dan dalam waktu yang sama, naudzubillah, bisa memasukkan seseorang ke dalam neraka. Kelanjutannya ini ada beberapa poin, misalnya apakah rumah tangga kita memasukkan kita ke surga? Apakah status kita hari ini, jabatan kita hari ini memasukkan kita ke surga? Mudah-mudahan bisa kita bahas pada pertemuan yang selanjutnya. Saya kira demikian. Kalau ada yang mau disampaikan, kami persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus memurnikan tauhid kita dengan melaksanakan perintah dan larangan dengan rendah diri, tapi berharap, takut dan berharap. Karena kalau kita sudah bertakwa semua takut itu yang disebut panjang barang yang kita terangkan. Bagaimana memurnikan dulu kita ibadah. Baik, barakallahu fiik ya. Itu bagus. Jadi Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Ikhatatul Lahfan, beliau mengatakan bahwa ada dua hal yang harus kita perhatikan.
pertanyakan kepada kita dalam melakukan apapun itu. Pertama, lima fa'alta, yang kedua kaifa fa'alta. Lima fa'alta artinya Anda berbuat untuk apa, untuk siapa, karena siapa. Berarti dari sini kita apa? Semuanya harus bertauhid, harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata beliau, bertanyalah kepada Anda, wa kaifa fa'alta, yang Anda lakukan keseharian ini, bagaimana melakukannya? Apakah sudah nyocok, sesuai, serasi dengan yang Rasulullah lakukan? Dan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah sepakat, dua hal inilah yang harus terpenuhi seseorang. Pertama, tauhid dan akidahnya, niatnya karena Allah. Yang kedua, harus sesuai dengan yang Rasulullah lakukan. Kita sering membaca surah Al-Kahfi, ayat terakhir itu, ayat 110. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi 'ibadati rabbih ahada. Itu jelas tuh. Siapa yang kepingin bertemu dengan Allah Rabbnya, maka hendaklah dia memurnikan, hendaklah dia beramal dengan amalan yang saleh, yang banyak, sesuai dengan yang Rasulullah contohkan. Dan hendaklah dia memurnikan ibadahnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu mesti banyak, harus banyak, harus. Allahu a'lam bishawab. Silakan Pak yang kedua. Waalaikumsalam. Baik, barakallahu fiik, itu betul. Jadi semua yang terjadi dan akan terjadi, bahkan yang mungkin kita mengetahuinya itu belum terjadi, itu sudah Allah catat, Allah sudah tentukan di Lauhul Mahfuz, ya, 50.000 tahun sebelum alam ini diciptakan, termasuk juga mereka yang surga ataukah neraka. Hanya saja para ahli sunnah wal jamaah dalam memahami takdir ini ada beberapa syarat, 4, 5 rukunnya terpenuhi. 4 syarat. Syarat pertama bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sudah menentukan sesuatu. Satu. Jadi kita nggak bisa mengatakan makanya belum terjadi, kayaknya nggak cocok. Itu sudah Allah tentukan itu. Itu keyakinan kita, syarat beriman kepada takdir. Yang kedua, bahwasanya syarat takdir itu, syarat beriman kepada takdir itu adalah dia percaya apa yang Allah tentukan itu adalah yang terbaik, dan nggak mungkin Allah zalim kepada manusia. Nah, diantaranya begitu syaratnya ya. Kemudian para ahli sunnah wal jamaah juga mengatakan kita dimutlakkan dan diwajibkan untuk ikhtiar, dan kita tidak boleh berpikir malah masuk surga masuk neraka itu urusan Allah itu. Saya mau maksiat saya mau beramal soleh, terserah kok, kan takdirnya sudah Allah tentukan. Nah, itu kan dibolehkan. Saya mau miskin udahlah nggak usah kerja, kan juga Allah yang menentukan misalnya. Itu pemikiran yang tidak tepat. Jadi ikhtiar termasuk juga ibadah itu adalah sesuatu yang mutlak untuk dilakukan. Urusan kita masuk surga itu masuk Allah tentukan. Urusan seseorang masuk neraka sudah Allah tentukan. Cuma apakah dia mengetahui bahwa dia masuk surga, bahwa dia masuk neraka? Tidak ada. Sekali para sahabat saja, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu
tabi'in Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala saja mengatakan, aku tidak tahu aku berada di surga ataukah aku berada di neraka. Di ikhtiar, kemudian amal saleh itu terus dilakukan. Wallahu a'lam. Silakan Pak. Ya, barakallahu fiik. Ada orang masuk surga tanpa hisab. Ini menunjukkan orang dia tidak melewati neraka. Ada orang masuk surga dengan hisab yang ringan dan dia berhasil. Artinya apa? Perjalanan dia melewati neraka, melewati bukan masuk, melewati neraka. Siratal mustaqim itu kan sesuatu tempat, sesuatu jembatan yang berada di surga menuju neraka. Ada orang yang amalnya, yang hisabnya itu berat, dan dalam hisabnya mungkin maksiat, tapi dia mukmin, Para ahli sunnah wal jamaah mengatakan dia boleh jadi masuk neraka dengan karena Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian untuknya, mensucikan dia, nanti dia akan Allah masukkan ke dalam surga. Jadi pendapat itu tidak semua benar. Ya, ada orang-orang yang 70.000 dari umat Nabi ini yang masuk surga tanpa hisab. Ya, mudah-mudahan kita di antaranya. Ya Allah, cukup saya kira. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان